Oke guys, jadi pagi hari ini gua akan ke Smooth Detail karena gua kemarin sebenarnya beli motor listrik dan bermasalah ya dari throttle-nya, mau gasnya nggak bisa digas. Kemungkinan besar sih gua karena baterai. Itu motornya lagi dibawa sama Bang Oik ya. Kita coba ganti baterai dulu ya guys ya. Semoga berhasil. Ternyata benar motor kita kendala baterai dan ini sedang ditangani oleh mekanik. Pokoknya pelayanannya top punya deh. Dan alhamdulillah setelah diperbaiki udah bisa langsung digas lagi. Intinya sih sebenarnya gini ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau menggunakan motor yang sistem baterainya itu swap, motor listrik molis yang sistem baterai itu swap atau ganti, itu lu harus pinter-pinter langganan sama satu tempat yang emang lu tahu di situ jarang tersentuh sama halayak ramai. Maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya adalah lu harus tahu nih tempat tuh yang tahu tuh Akamsi aja, karena sebenarnya ada loh tempat-tempat yang kayak gitu. Walaupun memang di map aplikasi swabnya itu pasti ada ya, cuman kan biasanya mereka nih orang-orang umumnya itu pada nge-swabnya itu di tempat-tempat yang selewat aja itu. Dan gue bukannya diskriminatif atau apa, tapi kebanyakan pengguna motor listrik ini masih didominasi, yang gue lihat ya, masih didominasi oleh Gojek atau Grab bike. Nah, maka dari itu mereka biasanya itu lebih one step ahead dari kita gitu ya. Jadi karena mereka itu udah kebutuhan gitu, dan gue tidak menyalahkan gitu kan. Nah, mereka biasanya udah ada koordinatornya tuh di lapangan gitu kan. Gue saking sering nyangkutnya tuh baterai, jadinya sangat hafal tuh ya kayak gitu-gitu. Nah, makanya menurut gue lu harus bener-bener cari tempat yang memang orang-orang situ aja yang tahu gitu ya. Dan bahkan di beberapa titik sebenarnya ada yang berlimpah banget 100-nya gitu ya. 100 maksud gue 100%. Tapi ini juga harus dibarengin sama yang namanya siasat kita ketika menggunakan motor itu gitu. Karena jangan sampai kita kehabisan baterai duluan kan gitu. Nah, oleh karena itu ini juga yang harus diubah, yaitu adalah pola atau cara kita membawa motor listrik yang dengan sistem seperti ini. Kalau sistemnya charging, silahkan deh mau dibawa ngebut atau apa, selama masih short distance ya, itu akan aman-aman aja gitu ya. Karena ya charging 100% di rumah, otomatis bisa kemana-mana dengan lebih enak. Tapi kalau misalnya yang ini, memang kan karena dia difasilitasi swap, dan swap stationnya itu di mana-mana, penukarannya itu di mana-mana, jadi itu akan lebih pendek lagi jangkauannya yang bisa diinikan ya, ditempuh gitu. Karena ya si perusahaan udah mikir lu ketika udah butuh baterai baru udah di 30% bahkan 20%, otomatis lu melakukan swap. Tapi terkadang yang terjadi adalah swap lu gagal atau nyangkut sehingga lu harus yang namanya itu kontak CS. Mungkin kadang-kadang CS-nya tidak responsif seperti yang terakhir gua alamin. Akhirnya terjadi apa? Terjadi nunggu berjam-jam di Alfa, di swap stationnya, yang mengakibatkan lu juga rentetan agenda harian lu itu jadi terganggu gitu loh. Jadi menurut gua lebih baik lu mensiasati dengan baik dan menghadapi atau menggunakan motor listrik itu
ya kita anggap aja sebagai skuter listrik yang sebenarnya basisnya sepeda gitu. Jadi kita jangan expect akan lari di kecepatan 60 terus, 50 terus, tapi terkadang kita juga turunkan ke kecepatan 30, 20, 30, 20, 30. Yang penting untuk commute harian itu bisa memadai, kayak gitu aja. Jadi sikapi motor tersebut sebagai sepeda yang lajunya sepeda itu paling cepat kan misalnya 40. Jadi ya lu taker aja begitu gitu loh. Karena kalau nggak begitu akan susah guys untuk kita daily commute pakai motor itu gitu, dan ujung-ujungnya apa, swap terus jadinya kadang pakai acara apa namanya nyangkut, atau kadang pakai acara baterainya tidak dalam kondisi baik.